Halo semuanya, siap untuk belajar? Perkenalkan, nama saya Nikmatus Zuria. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Melalui video ini, saya harap kalian dapat memahami dan mengetahui contoh-contoh bentuk mobilitas sosial di lingkungan sekitar kalian. Kalian mendengar cerita tentang seseorang yang berhasil mengubah nasibnya? Mungkin kalian tidak asing dengan Pratama Arhan, yaitu pemain timnas Indonesia U23. Arhan merupakan anak tukang sayur yang berhasil menjadi pemain sepak bola profesional. Kisah inspiratif Arhan ini merupakan salah satu contoh nyata dari mobilitas sosial, yaitu sebuah fenomena di mana individu atau kelompok yang mengalami perubahan status sosial. Sebelum melangkah lebih jauh, apakah kalian mengetahui apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu social sinking dan social climbing. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Kalian dapat mengingat bahwa horizon berarti sejajar. Ciri utama mobilitas horizontal yaitu lapisan sosial yang ditempati tidak mengalami perubahan. Contohnya yaitu perpindahan profesi yang sejajar. Contohnya yaitu guru SMP 1 pindah ke SMP 16. Selanjutnya ada perpindahan sekolah. Misalnya murid dari SMP 2 pindah ke SMP 16. Selanjutnya ada perpindahan tempat tinggal. Misalnya Vina berasal dari Bandung. Karena orang tuanya dipindah tugaskan ke Malang, Vina dan keluarganya akhirnya menetap di Malang. Selanjutnya juga ada contoh yaitu perpindahan warga negara. Selanjutnya yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. Ciri utama mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan yang tidak sederajat. Yang pertama ada vertical climbing, yaitu peningkatan status sosial ke dalam lapisan sosial yang lebih tinggi. Kata kuncinya yaitu climbing yang berarti memanjat atau ke atas. Contohnya yaitu seorang guru yang naik jabatan menjadi kepala sekolah. Lalu ada siswa yang tekun belajar kemudian mendapatkan beasiswa yaitu Jerome Pauline yang berhasil mendapatkan beasiswa di Jepang karena dari hasil ketekunannya dalam belajar. Selanjutnya ada seorang siswa yang ditunjuk menjadi ketua kelas karena tegas dan dapat menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya ada contoh lagi yaitu seorang wali kota yang kemudian menjadi gubernur. Nah, itu contoh dari mobilitas sosial vertical climbing. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial vertical sinking, yaitu penurunan ke dalam lapisan sosial yang lebih rendah. Contohnya yaitu pertama ada seorang siswa yang tidak naik kelas karena malas belajar. Kedua, seorang siswa yang mengalami penurunan prestasi dari juara 1 menjadi juara 3. Lalu ada anggota OSIS yang diberhentikan karena tidak bisa bertanggung jawab atas tugasnya. Selanjutnya ada contoh lagi yaitu seorang siswa yang dikeluarkan karena melanggar peraturan sekolah dan hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial terdiri dari mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Perbedaannya yaitu mobilitas horizontal merupakan perubahan status sosial yang sederajat, sedangkan mobilitas vertikal merupakan perubahan status sosial yang tidak sederajat, yaitu perubahan dari status sosial dari bawah ke atas, yaitu social climbing,
Atau sebaliknya, perubahan dari status sosial dari atas ke bawah, yaitu social sinking. Dari materi tersebut, mobilitas sosial bukan hanya tentang naik atau turunnya status sosial, tetapi juga tentang perjalanan individu atau kelompok dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Artinya, usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan mempertahankan kedudukan di posisi yang sama juga memerlukan usaha yang tidak kalah besar. Bagi para pelajar, rajin belajar merupakan kunci utama untuk membuka gerbang menuju cita-cita. Ingatlah, keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Jangan mudah menyerah dan teruslah bersemangat dalam mengejar mimpi, karena kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang gigih dan pantang menyerah. Semangat untuk kita yang sedang berproses mencapai cita-cita. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.